Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Di siang hari ini kalian masih tetap semangat? Ya, masih semangat belajar ya? Dengan belajar kita bisa mencapai kesuksesan. Ya, jadi kesuksesan seorang itu tidak terus ujuk-ujuk bahasa Jawanya, tapi dengan belajar. Ya. Sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa dulu. Mungkin ketua kelas bisa memimpin doanya. Silakan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya saya absen pada kesempatan kali ini di kelas 11 IPS 2. Hari apa ini? Sabtu ya? Ahmad Immaul Mutakin? Ya. Ahmad Rafli Prayoga? Ahmad Yusuf Saputra? Aji Barokah? Apa keterangannya ini? Sakit. Ya, sakit. Andika Rifki? Azrul Dimas? Dwi Nanda? Fajar Sania? Husnul Marifah? Ada. Indah Asih? Ada. Intan Agustina, ya. Muhammad Ainur Ridho, ya. Muamnan Muktafa, ada. Muhammad Irham, ya, ada. Najma Faliha, Nani Herlina, Riza Ditya, Salma Rosida, Sifa Hidayatus, Sofia Isnaini, Siti Anifatunisa, Talita Lutfia, sakit ya. Udah berapa hari ini? Oh, lagi pagi. Umi Nur Aziza, Umi Salamatun Azza, Zaskia Maulina. Biar kita tetap semangat, masih fokus untuk pelajaran. Mungkin ada breaking sedikit ya. Nanti saya awali, kalau saya bilang pagi, tepuk tangannya 1 kali ya. Kalau siang hari, tepuk tangannya 2 kali. Untuk sore hari, tepuk tangannya 3 kali. Untuk malam hari, karena tidur. Nah, ya, biar fokus. Ingat. Pagi hari tepuk tangan 1 kali, siang hari 2 kali, sore hari
malam hari, pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, siang hari. Terima kasih Anda, kalian semua masih tetap semangat dan fokus untuk mengikuti pelajaran pada siang kali ini. Pada kesempatan ini nanti di pelajaran geografi sampai pada materi sumber daya alam, pemanfaatan sumber daya alam. Kita tahu sebelum sumber daya alam, materi sebelumnya adalah berupa apa? Persebaran flora dan fauna. Ya. Jadi flora fauna itu terjadi persebaran yang tidak merata karena ada beberapa faktor. Apa saja kemarin? Mungkin saya bisa. Iklim, kelembapan, terus. Kira-kira kalau flora fauna itu bisa dimanfaatkan untuk apa, Ditya? Flora fauna, tumbuhan hewan itu bisa untuk apa? Yang bisa kamu manfaatkannya apanya? Sumber dayanya apa? Contohnya untuk bahan pangan. Apalagi? Bahan pokok. Hewan itu kamu manfaatkan untuk apa? Untuk bahan pangan bisa, untuk tenaga bisa, kan itu kan. Nah inilah hewan itu masuk sumber daya apa enggak? Masuk. Bisa. Ya, jadi sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Jadi bisa benda mati, juga bisa benda hidup. Ya, jadi nanti di bab awal ini atau sumber daya alam kita akan belajar tujuannya ya. Jadi tujuan dari pembelajaran kali ini adalah yang pertama, sehingga diharapkan kalian bisa menganalisis sumber daya alam berdasarkan jenisnya, ya, menganalisis sumber daya alam berdasarkan sifat pembaruannya, menganalisis sumber daya alam berdasarkan pembentukannya, menganalisis sumber daya alam berdasarkan pemanfaatannya, menganalisis sumber daya alam berdasarkan nilai ekonomis, itu di indikator pencapaian. Jadi pada kompetensi dasar menganalisis sebaran dan pengelolaan sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, pariwisata sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan. Untuk kompetensi dasar keterampilannya membuat peta persebaran sumber daya kehutanan dan pertambangan kelautan. Pada pertemuan kali ini nanti kalian diharapkan bisa mencapai tujuannya, yaitu tujuan pembelajarannya adalah mendefinisikan pengertian sumber daya alam, menganalisis sumber daya alam berdasarkan jenisnya, menganalisis sumber daya berdasarkan sifat pembaruannya, sampai ke nilai ekonomis. Ya. Nanti di dalam kegiatannya saya akan memberikan tayangan video dan juga ada nanti diskusi kelompok, dan saya sajikan atau saya berikan berupa LKPD atau lembar kerja peserta didik, nanti bisa dikerjakan, dan ada beberapa nanti yang perlu didiskusikan untuk kalian. Mohon diperhatikan video. Yang pertama dari pengertian sumber daya alam. Bisa diperhatikan. Duh. Dengar yang belakang. Yang pertama sumber daya alam materi merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya. Dengar nggak yang belakang?
Saya ulangi di yang dengar tadi. Selanjutnya, sudut kondisi maupun reaksi yang ditentukan oleh manusia. Secara logika, sebenarnya ada kondisi yang mentah yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan. Kemudian klasifikasi sumber daya alam dibedakan menjadi tiga berdasarkan potensi, jenis, dan sifat. Sumber daya alam berdasarkan potensinya ada jenis, yaitu sumber daya alam dari ruang, energi, waktu, dan air. Yang pertama sumber daya alam ini merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam bentuk besi, misalnya dalam bentuk besi, kayu, dan serata. Selanjutnya, sumber daya alam energi, yang mana sumber daya alam itu memanfaatkan energinya, misalnya dalam minyak bumi, sinar matahari, gas bumi, dan air terjun. Semuanya bisa dimanfaatkan energinya untuk membangkitkan dari sini. Kemudian sumber daya alam uang. Sumber daya alam uang merupakan uang atau tempat hidup. Misalnya, uang digunakan sebagai bahan pertanian, atau uang digunakan sebagai bahan pertimbangan atau tempat tinggal. Kemudian sumber daya alam energi. Sumber daya alam ini berbentuk hidup, misalnya hewan dan tumbuh-tumbuhan. Dan yang terakhir adalah sumber daya alam waktu. Sumber daya alam waktu dikaitkan dengan pemanfaatan sumber daya alam lainnya, misalnya air sulit didapat ketika musim kemarau, sedangkan ketika musim hujan tidak sangat dijalankan berkaitan dengan arah waktu dari musim kemarau atau musim hujan. Berdasarkan Indonesia, sumber daya alam berdasarkan yang dua, ada dua, biotik dan abiotik. Sumber daya alam biotik, sumber daya alam biotik berupa hidup. Sumber daya alam biotik berupa tumbuhan disebut sumber daya alam nabati, dan berupa hewan disebut sumber daya alam hewan. Sumber daya alam abiotik, sumber daya alam abiotik ini disebut juga sebagai sumber daya alam fisik, yaitu berupa benda-benda mati, misalnya tambang, air, dan tanah. Kemudian yang terakhir, kategori dari sumber daya alam itu sumber daya alam berdasarkan sifat. Yang pertama ada sumber daya alam yang dapat diperbarui atau renewable resource, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau renewable resource. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dibagi menjadi dua, yaitu pembaruan dengan reproduksi atau pembaruan dengan adanya siklus. Pembaruan dengan adanya reproduksi pada dasarnya yaitu sumber daya alam hayati, seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan, sedangkan yang menggunakan siklus misalnya adalah air melalui siklus hidrologi. Kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau renewable resource. Sumber daya alam ini relatif statis karena tidak ada penambahan dan pembentukan yang sangat lambat. Pembentukan yang baru memerlukan waktu ratusan bahkan jutaan tahun. Contohnya bahan mineral, minyak tanah, gas bumi, batu bara, berkaitan dari sumber daya fosil lainnya. Sekian, terima kasih dan glory be. Ya, itu tadi tentang sumber daya alam, klasifikasi sumber daya alam. Kira-kira di sekitar kalian ada nggak sumber daya alam itu? Ada. Mungkin bisa beri contoh? Sumber dayanya ada? Contoh? Pertanian. Terus apa lagi? Tanah ada, air. Ada semuanya ya yang ada di sekitar kita. Nah, kalau sumber daya alam itu sudah ada di sekitar kita, kira-kira tadi manfaatnya ada nggak? Ada. Manfaatnya jelas ada karena kita setiap hari mungkin memanfaatkan sumber daya alam yang ada di situ. Sekarang pertanyaannya, kira-kira ada masalah nggak dengan sumber daya alam itu? Mungkin bisa mengungkapkan masalahnya apa? Yang berhubungan dengan sumber daya alam tadi klasifikasi. Ada. Nah, apa Rusnul? Yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Permasalahannya? Masalahnya kan lokasi terbatas. Jumlahnya terbatas. Ya, karena jadi permasalahannya jumlahnya terbatas yang menggunakan banyak ya kan itu. Mungkin nanti menjadi apa? Sumber daya alam menjadi apa? Langka. Ya, jadi dia sebenarnya tadi dapat diperbarui, cuma pembaruannya lama. Nah, tapi kalau yang sumber daya alamnya dapat diperbarui juga menimbulkan masalah nggak? Ya, contohnya air. Permasalahannya apa? Kalau terlalu banyak nanti menyebabkan bencana. Bencana juga.
Atau juga permasalahan sumber daya yang ada di sekitar kita, pengolahannya. Ya, misalnya pengolahannya menimbulkan apa? Limbah. Kan juga kan? Atau dalam pengambilannya menimbulkan permasalahan lingkungan. Contohnya barang tambang menimbulkan permasalahan apa? Polusi, longsor. Ini permasalahan-permasalahan yang muncul di sekitar kita berhubungan dengan sumber daya alam. Di sisi lain ada segi positif manfaatnya, ada segi negatif. Tinggal manusia mampu mengolah dan memanfaatkan dengan baik. Ya. Selanjutnya kalian akan saya jadikan beberapa kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah saya bagikan. Nanti silakan ke kelompoknya masing-masing ya, untuk saya suruh mengerjakan atau membahas tentang materi yang berhubungan sumber daya alam yang berhubungan dengan LKPD. Untuk kelompok 1 yaitu Rafli, Dimas, Amnan, Nanda, Talita, dan Indah. Nanti di sebelah sini aja ya kelompok 1. Kelompok 2 Ajrul, Aji, Husnul, Faza, dan Siva. Nanti di sebelah sini. Nanti ada kurang lebih ada 5 kelompok saya buat. Yang ketiga Yusuf, Rifki, Salma, Intan, dan Aziza. Jadi 3, 1, 2, 3 gitu aja ya. Terus yang keempat Ilham, Aam, Nisa, Nani, dan Zaskia. Nanti agak ke belakang nanti. Dan yang kelima Ridho, Riza, Najma, Ama, dan Vivi. Silakan kondisikan bangkunya bisa berhadapan. Mungkin ini 1 di sini, 2, 3, 4 agak ke situ, 5 ke situ, enggak apa-apa, ayo. Silakan. Geser nggak apa-apa, digeser nggak apa-apa, di bangkonya ya nggak apa-apa. Antarkan ke belakang nggak apa-apa. Ini kelompok 4 ya. Ini nanti dikerjakan, bisa menggunakan HP-nya atau materi yang ada. Apanya? Orang kita. Saya kira ada anak kecil. Bisa. Dapat ini 1. Kelompok mana yang belum 5 ya? Belum ya? Lagi jatuh. Masa apa pun juga nggak dorongan. Sepenting kita. Kono nggak? Dia itu LKPD dan artikel. Ya silakan dibahas kelompoknya sesuai dengan bisa memanfaatkan materi yang ada, bahwa dari mungkin bisa browsing di lewat HP. Jadi ada beberapa pertanyaan atau yang harus kalian kerjakan. Di LKPD sudah ada petunjuknya, kan itu. Ya. Ada
Ada mungkin yang perlu tanyakan? Bagaimana? Ini apa namanya di sini? Iya, ya bisa. Batu dituliskan. Iya batu. Gitu. Pak, ini apa? Ini dijawab di sini. Ya ini kan apa itu sumber maksudnya pengertiannya ini. Iya. Betul. Oh. Ini nanti masukkan ini apa ya contohnya namanya bendanya apa. Gitu. Ya. Gimana? Yang dapat KPD satu saja udah. Ya nanti disesuaikan dengan yang ada. Bisa di lewat HP. Ini udah. Iya, Nanti Pak. apa pengertiannya ditulis ya? Apa itu seperti Terus kita bagi Pak. Iya, terus ini nggak apa-apa. Terus ini nanti diisi nama-nama bendanya apa? Iya, Pak. Ya, bisa cari. Yo, kerjakan dengan baik. Oh ya? CV-nya nanti di sini. Di sini aja nggak apa-apa. Ini baliknya nggak apa-apa nih untuk bahasa. Yang satu RKPD tadi, ya itu diisi juga. Ini soalnya pengertiannya apa, terus ini contoh barang-barangnya. Ayo dibagi bagian mana dan biar tepat nanti.
Gimana? Yang mana? Oh? Ini cuma yang ada di sini doang. Oh enggak, yang ini. Oh tidak. Ini kan hanya contoh, terserah. Yang ada kan apa dibaca dulu kan ini apa? Yang ada ya tidak diartikan contohnya kan harus ngisi kolom ini ya. Jadi berarti lebih dari ini. Lebih dari ini nggak Iya, apa-apa. nggak apa-apa. Yang penting semakin banyak, semakin lengkap itu semakin bagus kan itu kan. Ya. Nah, ini lengkap nggak apa-apa, betul, harus diisi nggak apa-apa. Nah, ini harus diisi. Iya, harus diisi semuanya. Itu. Kalau apa di sekitar kalian justru lebih bagus karena kalian sudah lihat, sudah tahu kan itu malah bagus. Nanti yang dipresentasikan yang ini aja, ini ya, yang maju. Hayati itu kan hidup. Nah, hayat itu kan hidup. Ya pokoknya yang hidup, benda hidup. Hayati itu namanya kan hidup. Bukan hanya hewan. Ayam. Ya bisa langsung disebut ekornya bisa. Enggak, langsung aja dulu. Nanti yang dipresentasikan ini ya, yang ini yang dipresentasikan untuk dibaca. Yang kalau ini kan hanya dikumpulkan. Ya, yang ini. Ya. Yang di ini nanti ya, ini nanti. Ya ini kan semakin banyak maksudnya data yang ada kan semakin bagus kan nah, itu. Itu yang nanti yang dipresentasikan itu. Tuh. Yang ini. Ya, tiga. Enggak ini kan lembarnya kan bisa dikumpulkan atau bisa.
abiotik itu apa? Abiotik itu kan tidak hidup. Masuk nggak? Masuk enggak? Masuk Ya nggak? mungkin Benda hidup apa mati. mati? Benda mati. Ya, udah mati kan. Abiotik itu benda mati. Ya, jadi kalau biotik itu kan hidup. Abiotik berarti tidak hidup. Tanah berarti tidak termasuk. Ya ini kan abiotik, berarti kan A itu tidak, biotik itu hidup, berarti tidak hidup. Tapi ini Ya kan ini hidup enggak? Enggak. Ya udah gitu kan. Beneran. Ini ada lagi nanti pertanyaan loh sini. Kan bisa yang jadi ini pertanyaan apa yang cari situ nanti kan bisa ratus kan tinggal nah itu kan. Budaya yang dimanfaatkan berarti apa? Waktunya kan berdasarkan pemanfaatan ada waktu, ruang itu kan berarti yang dimanfaatkan waktunya. Ayo. Nah itu kan berarti memanfaatkan waktu kan berarti bisa padi itu bisa artinya secara normal ditanam ya tahu pada waktu musim mesti bisa menanam padi itu kan waktu berarti memanfaatkan waktu. Nah.
Langsung aja tadi langsung aku. Coba bener. Langsung sumber daya. Gimana? Lancar? Nomor 2 ya didiskusikan karena bisa dari berbagai sumber kan bisa dicari. Iya. Energi sama sumber energi sama. Sumber daya ya bisa ada sumber energi betul. Sumber daya untuk energi yang dimanfaatkan energinya kan. Apa? Konkret itu nyata. Gimana? Konkret Nyata. nyata. Mana yang Tahu. Kasih paham bukan? ya. Ini kan sebenarnya kita konkretnya kenyataannya kan gitu kan maksudnya. Oh, Ya sing nyata. Oh, lo kan ada berpikir Nyata itu kan terwujud kan. Ya, bagaimana? bisa presentasi gitu Pak. Apanya? Bisa presentasi sekarang nanti. Oh, nanti waktunya kan Nanti sama. saya sama izin PJ itu Pak. PJ Maulid Nabi. Jam berapa? Habis minggu. Aku tak kami sini. Aku tak perlu apa-apa tadi. Ada orang 4 ini. Kan bisa ini kan. Enggak salah untuk kan? Nggih. Ya bisa. Nanti urusannya nanti setelah selesai semuanya kan. Nggih. Kalau biotik kan benda hidup. Ya sama nggak apa-apa kan biotik benda hidup kan itu kan. Hayati itu sumber daya yang hidup kan. Kategori benda hidup kan macam-macam. Ikan kalau ini dilihat dari biotik itu kan hidup, abiotik mati. Hayati ya sama biotik. Nggak apa-apa, podo nggak apa-apa. Tapi kan kan banyak ini kalau kan banyak nah. Bisa. Apa? Oh iya enggak ada kerjasama ini. Nyambung Pak, nggak tahu nulis. Nyambung ya. Energi listrik Pak. Terus ini aku energi listrik. Iya. Iya, enggak harus di apa-apa. Energi listrik. Ini kok sama?
bumi dan sinar matahari sebagai pembangkit listrik. Jadi ini itu kan memanfaatkan waktunya. Tadi contoh kayak padi itu waktu hujan ya, kan memang bermanfaat waktu itu. Jadi waktu panen misalnya, berarti memanfaatkan apa masa pas panennya itu kan. Ya pokoknya waktu yang dimanfaatkan. Jadi memanfaatkan waktu. Cara waduk Pak berikut. Misalnya gini, kayak air itu hubungannya dengan waktu, misalnya saat kering. Nggih waduk. Nah, itu kan waktu. Waduk kan waktunya pasnya loh, sebab hujan tahun ini. Kok kanggone untuk menampung gitu. Iya. Oke. Sudah. Ya, di koleksi lagi yang lain belum kan nunggu sama yang lain nanti. Hah? Ya, cukup apa urat ya. Irham trauma apa? Mau sholat sama saya. Enggak, setengah dua. Enggak, setengah dua lebih sedikit. Iya Pak termasuk ya Pak. Ya apa lagi manggil tau ya? Oke, oke. Bahasa Indonesia ya. Oke Pak. Ayam. Besok zaman yang terakhir hari Kamis saya lagi. Hari Kamis lagi. Nanti kan 2 kali di kelas. Oh ya Allah, Pak Jajaran dia marah loh. Udah selesai? Sudah. Ya ini belum nunggu nyampe. OTW. Ada apa? Ini sudah. Ini sampun. Good, Mas sudah? Sudah. Kelompok ini? Yang ini sudah.
Nih, ada. Oke, lubangnya belum. Ini udah yang ini loh loro nih. Oh iya itu tiga terus ya. Sudah? Sudah semuanya? Belum? Lagi? Kurang? Juara pembagian tugas. 5 ya. 5 menit lagi. Sudah, nanti makan ya. Irang apa? Ngomong wes, Pak. Yang mana? Bapak, Sing waktu lho. itu berapa Bapak? Sumber daya waktu. Ya, kalau ada lebih dari satu lah. Ini nanti yang dibahas yang mas ini nanti dikumpulkan. Apa itu sama aja? Udah tidak ada. Semangka ada musim mana? Teman Boleh. Nanti dipresentasikan aja nanti. Ini berapa menit, Pak? Ya sekitar sejaman. Ini jam. Ya, berarti kan kita mulai. Iya, kan. Nanti orang namanya nih. Siji. Karena udah 90 menit ya apa-apa. Kita kasih siji. Iya. Iya, nek pas santai kok. Iya. Oke, aku kan ngepasti pecahan es. Biar maju gue. Sudah. Sudah.
Sudah? Alhamdulillah sama. Sudah, ya sudah selesai? Ya sebentar. Sudah? Sudah. Kelompok berapa? Dari kelompok yang paling bawah apa? Udah ya, udah selesai semuanya? Ya silakan nanti masing-masing kelompok untuk mempresentasikan yang saya bagikan tadi, artikel tadi. Saya mulai dari ya, tahu siapa dulu yang kelompok dulu mana? Oh ya, ini kelompok 2 mungkin bisa dipresentasikan. Siapa yang mewakili? Berdiri? Perwakilan saja, nggak apa-apa, agak maju ini. Saya dulu ya Pak. Ini sudah dulu. Yang lain bisa menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kenalan dari kelompok 2 akan menyampaikan presentasi dari kelompok kami, yaitu mengenai Presiden Pak Jokowi ungkap syarat sumber daya alam melimpah jadi kekuatan Indonesia. Jakarta, Presiden Joko Widodo menyampaikan Indonesia mempunyai sumber daya alam yang sangat melimpah. Jokowi mengatakan kekayaan itu harus dimanfaatkan untuk kepentingan dan bangsa Indonesia. Pernyataan itu disampaikan dalam akun Instagram Pak Jokowi seperti dilihat detik.com Senin 12 September 2022. Jokowi juga mengunggah foto ilustrasi yang berkaitan dengan kekayaan alam Indonesia. Selamat pagi. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah ruah di wilayah yang begitu luas. Sekarang tergantung kepada kita bagaimana memanfaatkan kekayaan itu untuk kepentingan nasional, tulis Pak Jokowi. Baca juga, Jokowi jabarkan 4 kekuatan Indonesia apa saja. Selain itu, Jokowi mengunggah foto yang berisi tulisan tentang sumber daya alam di Indonesia. Jokowi mengatakan kekayaan alam Indonesia harus dikelola secara bijak. Sumber daya alam yang melimpah, wilayah yang luas, dengan keanekaragaman hayati terkaya di dunia, pasti menjadi kekuatan besar Indonesia jika kita kelola secara bijak dan berkelanjutan. Demikian tulisan foto yang diunggah Pak Jokowi. Pak Jokowi pun mengungkap satu syarat agar kekayaan alam bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Dia berbicara mengenai hilirisasi dan industri dalam negeri. Syaratnya 1, harus didirikan dan diindustrikan di dalam negeri agar nilai tambahnya bisa maksimal untuk kepentingan nasional. Hal ini akan membuka lapangan kerja, meningkatkan ekspor, menghasilkan devisa, meningkatkan pendapatan negara, serta mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Pak Jokowi. Nah, di sini pertanyaannya yaitu 1. Bagaimana pengaruh sumber daya alam terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi? Sumber daya alam sangat mempengaruhi bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi di negara Indonesia ini. Karena jika suatu negara memiliki sumber daya alam yang melimpah, maka negara tersebut melakukan kegiatan ekspor yang cukup tinggi. Selain itu juga, dengan sumber daya alam yang sangat melimpah dan sumber daya manusia yang tentunya juga melimpah, akan membuka lapangan kerja dan juga akan meningkatkan ekspor dan bisa mengurangi tingkat impor dan juga menghasilkan devisa untuk negara kita dan meningkatkan pendapatan negara dan juga mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana peran sumber daya alam dalam pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi? Nyatanya, peran sumber daya alam itu sangatlah penting sebagai modal kita sebagai manusia untuk modal bekerja atau sebagai modal industri ya beragam punya. Sekian presentasi dari saya. Dibuka pertanyaan. Kasih pertanyaan. Tepuk tangan dulu untuk silakan kelompok lain yang ada yang mau menanggapi atau dari jawaban dari kelompok 2 tadi. Ada? Ada. Ya, mungkin karena
Asal Aceh yang ke-8 dimulai. It's time to begin the 8th lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 3 akan membacakan presentasi tentang Jokowi ungkap syarat sumber daya alam lipat dan keuangan Indonesia. Langsung isinya nggak mau? Iya. 1. Bagaimana pengaruh sumber daya alam terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi? Jawabannya, sumber daya alam dapat mengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Karena jika suatu negara memiliki sumber daya alam yang melimpah, maka negara tersebut akan melakukan kegiatan ekspor yang tinggi. 2. Bagaimana peran sumber daya alam dalam pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi? Jawabannya, percaya sebagai model alam, perannya sebagai model alam dalam kurung natural capital. Interaksi model alam ekonomi dapat bersifat searah maupun tidak balik melalui investasi dan penyediaan kebutuhan tenaga kerja dan model alam yang dihasilkan dari proses pembangunan. Yang lain, kelompok lain mungkin ada tanggapan? Silakan kalau ada tanggapan. Sama. Terima kasih. Sekian dari saya. Mau tanggapi? Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, sama. Lanjut. Sama, Pak. Ya. Pas gitu, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya mewakili kelompok 5 akan menjelaskan presentasi tentang Jokowi ungkap syarat sumber daya alam melimpah bagi kekuatan Indonesia. 1. Bagaimana pengaruh sumber daya alam terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi? Jika suatu negara memiliki sumber daya alam yang melimpah, maka negara tersebut akan melakukan kegiatan ekspor yang cukup tinggi. 2. Bagaimana peran sumber daya alam dalam pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi? Sumber daya alam berperan penting dalam kehidupan manusia dan pembangunan ekonomi melalui perannya sebagai modal dan natural kapital. Interaksi modal alam ekonomi dapat bersifat searah maupun timbul berbalik melalui investasi dan penyediaan kebutuhan tenaga kerja dalam modal dalam alam yang dihasilkan dari proses pembangunan. Sekian, terima kasih. Pertanyaan. Terus pertanyaannya, kenapa BBM masih murah dengan BBM lebihnya? Kira BBM bisa diulang lagi? Kenapa hasil pertanian itu harganya murah tapi BBM naik terus gitu? Iya, harga hasil pertanian malah itu kenapa? Kira-kira bisa nanggapi mungkin nggak? Yang lain temannya itu mungkin. BBM naik karena ibu mengambil bahan bakunya dari luar negeri. Impor, kayak gitu ya? Oh, kalau di karena ya kita Kan Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Tapi kenapa Indonesia tidak bisa memanfaatkannya? karena Ini jelas, ini kan materi nanti saya diskusi lagi ini untuk yang berhubungan dengan ekonomi ini ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibaca ada dulu hasilnya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Dewi dari kelompok 4
Perangai sangat besar karena kita sumber daya alam saat negara dan negara tersebut bisa mengelola dengan baik oleh orang di ekonomi negara tersebut. Ini akan membuka lapangan kerja, meningkatkan ekspor, menghasilkan devisa, meningkatkan pendapatan negara serta mengembangkan pertumbuhan ekonomi. Kedua, bagaimana peran daya alam, pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Itu berperan penting dalam kehidupan manusia di pertumbuhan ekonomi melalui perannya sebagai model alam. Sebagai model alam, ekonomi dapat bersifat sekarang maupun globali melalui investasi, penyediaan kebutuhan tenaga kerja dan model alam yang dihasilkan dari proses pembangunan. Dan dari saya, ya tadi dari beberapa kelompok sudah memberikan hasil analisisnya. Jadi kita tahu bahwa sumber daya alam yang ada di sekitar kita itu apa? Melimpah sekali ya. Sekali kita kaya. Tapi kalau kita analisis mampu nggak untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya? Mampu, gitu kan? Jawabannya mampu. Mampu kan? Mampu. Rata-rata tadi dijawab mampu. Jadi untuk pertanyaan datang, jadi nanti tiap kelompok ini mencari permasalahannya dengan keberadaan sumber daya alam yang melimpah itu justru menjadi banyak masalah yang timbul dari di dalam pemerintahan kita atau di kehidupan sehari-harinya. Ya. Nanti masalahnya apa? Terus kamu ambil solusi. Misalnya tadi Riki mengungkapkan masalahnya apa nih? Indonesia kan memiliki sumber daya alam yang melimpah, tapi kenapa Indonesia tidak bisa memanfaatkannya? Nah, itu ini permasalahannya yang akan nanti untuk dibahas di pertemuan yang akan datang. Ya, siap ya? Bapak ini ada kira-kira dari permasalahan yang berhubungan dengan apa kamu tadi? Ya, itu nanti bisa dicari di rumah atau dengan sebagai sumber tadi dicari kenapa itu jamnya apa. Ada dua. Bapak ini apa? Nanti rencananya rancangan permasalahan nanti pula ada sumber daya alam. Mau mengangkat apa? Yang apa? Ya dua sudah ketemu. Ya, nanti buat rancangan itu ya. Jadi apa? Untuk sumber daya alam tadi kita sekarang saatnya akan saya beri pertanyaan, mungkin ada yang jadi apa yang sudah dimuatkan, apa yang dibahas, ya. Bisa Yusuf, sumber daya alam biotik itu apa tadi? Biotik ya. Nah, contohnya gimana? Ya. Dimas, kalau sumber daya alam ini sama? Sumber daya abiotik itu apa? Sumber daya alam yang terdiri dari benda tak hidup. Contohnya? Tangan. Sumber daya alam apa yang dapat diperbarui apa? Yang dapat diperbarui. Jadi dapat diperbarui. Kalau yang tidak dapat diperbarui, Jadi sumber daya alam yang ada di sekitar kita itu ada banyak sekali jenisnya, klasifikasinya berdasarkan pemanfaatannya. Jadi
juga banyak sekali ya itu. Jadi ada sumber daya abiotik dan sumber daya abiotik, sehingga kita bisa menjaga sumber daya alam itu, memanfaatkannya dengan baik, ya. Memanfaatkannya dengan baik, sehingga apa yang ada di sekitar kita itu betul-betul bermanfaat sesuai dengan pemanfaatannya, jangan sampai dirusak. Nah, gitu kan? Jadi yang kelompok itu yuk, gimana? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan mungkin? Dari kelompok lain yang bisa diungkapkan yang berhubungan dengan penggolongan sumber daya alam. Ada pertanyaan yang bisa sampaikan? Sudah paham semua ya? Jadi sumber daya alam tadi perlu kita jaga, perlu kita teliti, mungkin kita gali, kita manfaatkan. Bahkan tadi oleh Pak Jokowi, sumber daya alam itu yang melimpah yang kita miliki bisa menjadi kekuatan. Ya, terutama adalah kekuatan ekonomi. Kita menjadi kaya, kita menjadi kuat karena banyak sumber daya alam yang kita miliki. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan itu, mengolah sumber daya itu. Ya. Sekali lagi ada yang mungkin ditanyakan yang berhubungan dengan sumber daya alam ini? Ada? Lebih penting menjadi orang tua menjadi sumber daya alam. Lebih penting? Menjadi orang tua menjaga sumber daya Ya, lebih dengan menjaga orang tua, kita termasuk nanti juga memanfaatkan sumber daya alam itu kan. Misalnya butuh makan kan, ambil sumber daya. Sip. Ya, jadi kita kuatkan sudah pertemuan kali ini kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga kita bisa diberi kekuatan untuk bisa menjalankan aktivitas sehari-hari, beribadah ya sesuai dengan ajaran yang kita anut, dan kita bisa belajar dan sampai mencapai tujuan yang akan kita cita-citakan. Demikian untuk nontonnya, nanti lawan yang akan ketemu ke pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.